Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, oke rekan, dan di sini ada informasi daripada perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan langsung saja, di sini ada informasi yang cukup mengejutkan dan cukup menarik sekali berkaitan dengan informasi resmi dari pihak pemilik proyek atau dari pihak core timnya. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip ya agar tidak gagal paham. Nah, di sini saya langsung membuka Twitter resmi dari core team ya. Sudah checklist warna biru, sudah diikuti 2,4 juta pengikut ya. Pengikutnya sangat banyak sekali di dalam Twitter. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini ada informasi yang paling update 1 hari yang lalu berkaitan dengan hackathon winner ya. Nah, di sini sudah diumumkan. Jadi di sini untuk event hackathon kemarin pada kuartal pertama ya, di sini sudah diumumkan oleh pihak core team secara resmi. Selamat kepada Picket Place telah menjadi pemenang runner up ya hackathon Pi pada kuartal pertama 2023. Artinya di sini untuk Picket Place, nah di sini menjadi pemenang yang kedua atau menjadi runner up. Kemudian di sini juga ada informasi dari core team ya, berpartisipasi dalam hackathon tidak diragukan lagi telah menunjukkan kepada kami besarnya antusiasme dan keyakinan dari komunitas yang luar biasa ini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pemenang yang kedua adalah Picket Place ya. Jadi mungkin banyak sekali rekan-rekan yang tidak menyadari dan mungkin tidak mengenal daripada salah satu aplikasi ekologi ini ya, Picket Place. Kemudian di sini juga banyak sekali mendapatkan ucapan selamat. Daripada Pinus Media juga memberikan ucapan selamat kepada Picket Place ya. Nah, di sini kalau kita lihat seperti berikut ini. Selamat untuk mereka saat melangkah ke bisnis Pi Network. Setiap orang bisa mencapai hal-hal yang sangatlah hebat. Kemudian di sini juga dikomentari oleh Bibar Termol, kemudian juga Edi Kabas dan banyak lagi ya. Nah, kemungkinan besar di sini kalau kita lihat ya, di sini agak mengejutkan sekali. Bahkan di sini untuk pemenang hackathonnya itu namanya tidak terkenal sama sekali dan mungkin ini adalah yang masih baru ya rekan-rekan. Dan untuk yang Molgi CV, kemudian untuk yang Pisorum dan lain-lain, nah di sini mungkin masih belum ada ya. Kemudian di sini sebelum kita melanjutkan lagi tentang Picket Place atau Picket Place tadi ya, nah di sini adalah pemenang yang pertama daripada hackathon winner ya, dan di sini adalah polling untuk Pi. Karena telah memenangkan event hackathon pada kuartal pertama 2023 ya. Jadi di sini ada polling. Untuk Pi adalah aplikasi polling Web3 yang mendesain dan mengelola polling dan survei, di mana pembuat polling membayar pionir atas jawaban polling mereka di dalam Pi Network ya. Nah, artinya di sini kalau kita lihat dari rekan-rekan malah pemenang hackathonnya itu adalah semacam aplikasi-aplikasi yang bisa dikatakan kalau menurut pionir itu ya mungkin tidak sesuai dengan harapannya ya. Kemudian di sini kalau dalam kacamata pihak core team, rupanya aplikasi-aplikasi semacam ini yang mampu memenangkan event hackathon ya, yang diadakan langsung resmi oleh pihak core team itu sendiri. Kemudian di sini karena Pi Network itu merupakan salah satu aplikasi mining yang mana juga disebut adalah semacam mata uang baru ya. Jadi seharusnya itu kalau kita lihat mungkin sebagai pionir ya. Nah, mungkin untuk pemenang hackathon itu yang tidak jauh-jauh dari semacam keuangan ataupun aplikasi ekologi yang bisa dikatakan itu berbasis seperti perbankan atau Pi-Bank ya. Mungkin kalau pendapat saya pribadi seperti itu ya rekan-rekan, dan bagaimana pendapat rekan-rekan ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan untuk Pi Network itu memang berbasis bisa dikatakan itu adalah mining uang ya. Nah, sebagai alat pembayaran di masa yang akan datang yang paling banyak digunakan oleh seluruh orang. Nah, jadi di sini kalau kita lihat itu ya seharusnya itu yang memenangkan itu adalah semacam Pi-Bank, kemudian yang berkaitan dengan uang dan juga berkaitan dengan transaksi-transaksi ya. Ataupun di sini kalau kita lihat yang berbasis daripada marketplace atau untuk membeli produk-produk ya. Nah, di sini sudah tidak ada ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini ada informasi lagi ya dari pihak core timnya. Terima kasih jaringan Pi atas kesempatan untuk menerapkan apa yang saya pelajari dari mentor saya untuk berkontribusi pada komunitas tempat kami berada. Membangun untuk hackathon itu menantang dan mengasikkan ya. Nah, di sini adalah kata-kata dari pihak core team. Kemudian di sini kalau kita lihat ya juga banyak sekali rekan kita di seluruh dunia
yang juga ikut mengomentari tentang pemenang hackathon di sini. Nah, mungkin bagi rekan-rekan juga memiliki pendapat ya. Nah, silahkan tulis dalam kolom komentar bagaimana pendapat rekan-rekan tentang pemenang daripada event hackathon ini. Kemudian disini langsung saja saya beralih ke informasi berikutnya ya, masih dalam Twitter, kali ini melalui Pinews Media. Pinews Media juga merupakan salah satu media informasi yang berpartisipasi dalam event hackathon berbasis media yang memberitakan seputar Pi Network ya. Kemudian sudah checklist warna biru dan sampai hari ini sudah diikuti 600 ribuan lebih ya. Artinya di sini perkembangan daripada Pinews Media sangat masif sekali dan juga bisa dikatakan memiliki reputasi bagus dalam menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan project Pi Network. Kemudian di sini ada informasi yang paling update 4 jam yang lalu, yang mana di sini juga menampilkan sosok Cheng Diovan ya, pendiri proyek. Kita bisa mengeceknya. Dengan mengoptimalkan interaksi manusia komputer dan menantikan masa depan kehidupan sosial ekonomi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya rekan-rekan, bahasanya itu sudah tingkat tinggi ya. Jadi di sini mengoptimalkan interaksi manusia komputer dan menantikan masa depan kehidupan sosial dan ekonomi manusia melalui jaringan. Jadi di sini ada semacam penggabungan manusia dan komputer ya. Apakah di sini adalah semacam kisi-kisi untuk artificial intelligence ya, atau AI yang diusung oleh Dr. Nicholas atau Dr. Cheng Diovan. Kemudian di sini juga Cheng Diovan sedang membangun jaringan Pi, memobilisasi individu global untuk berpartisipasi dan mendapatkan kontribusi dan membangun ekosistem inklusif yang dirilis dan ditangkap oleh warga global lembaga mereka sendiri, dan kemudian berkontribusi kepada masyarakat dan dunia untuk menciptakan utilitas dan produk. Jadi kalau kita lihat di sini ya rekan-rekan, nah di sini sangat mantap sekali dengan bahasa yang tingkat tinggi, yang mana di sini memanfaatkan semacam teknologi komputer. Nah, komputer yang paling canggih bisa dikatakan era Web 3.0 atau terdesentral ya, era blockchain. Kemudian akan dioptimalkan ya, atau akan bisa dikolaborasikan dengan teknologi manusia atau interaksi manusia. Nah, mungkin di sini nanti ke depan akan menciptakan semacam nilai atau utilitas dan juga produk-produk ya. Kemudian di sini juga menampilkan sosok daripada core team, yaitu Cheng Diovan. Kemudian sih saya mencoba melanjutkan lagi ke informasi berikutnya ya, masih dalam Pinews Media berkaitan dengan keamanan akun rekan-rekan semuanya. Nah, jadi di sini rekan-rekan itu wajib ya, sekali lagi jangan sampai menempelkan frasa sandi ke dalam aplikasi palsu, aplikasi apapun itu ya yang tidak sah. Kemudian di sini juga disebutkan, nah semacam ini rekan-rekan. Nah, di sini juga ada informasi yang sangat penting sekali. The real Pi Wallet is only one. Nah, jadi di sini untuk aplikasi Pi Wallet yang asli di situ hanya ada di Pi Browser rekan-rekan semuanya ya, seperti berikut ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan Pi Wallet Pi ya. Ini adalah aplikasi Pi Browser. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali ya. Nah, di sini ada keterangan memasukkan frasa sandi di tempat yang lain selain di dalam Pi Browser ya. Itu bisa mengakibatkan Anda kehilangan dana ya rekan-rekan, atau kehilangan koin Pi rekan-rekan semuanya. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk praktek ya, atau mencontohkan kepada rekan-rekan semuanya karena di sini bersifat sangat penting sekali. Nah, nanti rekan-rekan bisa masuk Pi Browser ya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa diklik saja yang wallet Pi di sini. Nah, nanti rekan-rekan itu hanya bisa mengakses untuk menempelkan frasa sandi rekan-rekan itu hanya ada di sini saja ya. Yaitu hanya ada dalam aplikasi Pi Browser, kemudian dalam wallet Pi untuk membuka dompet rekan-rekan. Itu hanya bisa dilakukan di sini saja. Jangan pernah menempelkan di aplikasi yang lain ya. Nah, intinya hanya seperti itu saja. Nah, oke rekan, saya saksikan dulu konten singkat dari saya. Nah, semoga saja di sini Pi Network segera melangsungkan fase open mainnetnya dan kita bisa menikmati koin Pi ini ya untuk alat pembayaran. Sekian, terima kasih.